Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Misteri Foto di Kamar Sahabatku. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Timur 1984. Malam itu jam hampir menunjukkan pukul 9 ketika kereta api yang kutumpangi tiba di stasiun kecil di pinggiran kota. Angin malam berhembus dingin membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Aku melangkah keluar, merapatkan jaket di tubuh sambil mengamati sekeliling. Kota kecil ini terasa begitu asing dan sunyi, berbeda jauh dengan keramaian tempat tinggalku. Tapi di tengah kesunyian itu ada secercah kehangatan, karena aku akan mengunjungi sahabat lamaku, Indra, yang sudah lama tak bertemu. Indra adalah teman SMP-ku di Malang yang harus pindah karena kepindahan tugas ayahnya. Dan sejak saat itu kami masih sering bertukar surat. Indra menjemputku di stasiun. Lewat sebuah surat yang kukirim bulan lalu, kami memang janjian di tempat dan jam ini. Perjalanan ke rumahnya cukup panjang dan berliku, melewati jalan setapak yang dikelilingi hutan kecil. Kami berbincang singkat tentang kehidupan masing-masing, tapi Indra tampak sedikit tergesa. Sesampai di rumahnya, sebuah rumah kayu bergaya lama dengan halaman yang luas dan pepohonan rindang. Ia segera menjelaskan bahwa harus pergi menghadiri acara keluarga yang mendesak. Indra pun memintaku untuk istirahat sambil mengantar ke kamar tamu di lantai atas dan berjanji besok pagi bisa ngobrol lebih banyak. Aku mengangguk sambil mengamati kamar yang sederhana namun nyaman itu. Sebuah tempat tidur kayu dengan kasur yang mewah, lemari tua di sudut ruangan, dan sebuah jendela besar yang menghadap ke halaman belakang. Tapi ada yang paling menarik perhatianku, yaitu sebuah foto yang tergantung di dinding. Foto hitam putih itu menggambarkan dua anak kecil yang sangat mirip, seperti dua tetes air. Mereka tersenyum lebar dengan latar belakang yang begitu menyejukkan. Setelah berpisah dengan Indra, aku merebahkan diri di tempat tidur. Mataku terus tertuju pada foto itu. Rasanya ada sesuatu yang aneh dan misterius, seolah menyimpan rahasia yang belum terungkap. Tapi kelelahan perjalanan membuat mataku perlahan tertutup dan membawa ke alam mimpi yang gelisah. Pagi harinya, aku terbangun dengan sinar matahari yang masuk melalui celah tirai. Merasa segar, aku bangkit dari tempat duduk dan melihat ke arah dinding. Di sini, aku terkejut karena foto itu tidak ada di sana. Aku pun mencoba mengingat apakah tadi malam benar-benar melihat foto itu atau hanya berhalusinasi karena lelah. Setelah merapikan diri, aku pun turun ke bawah dan mencari Indra. Di ruang tamu, seorang wanita parubaya yang adalah ibunya Indra
sedang membersihkan perabotan. Beliau menyambutku dengan senyuman ramah dan menyajikan sarapan. Saat aku menyebutkan tentang foto di kamar, ekspresinya berubah mendadak, seolah aku telah menyentuh topik yang sensitif. Mungkin kamu hanya bermimpi. Gak ada foto seperti itu di kamar tamu. Begitu jawab beliau. Hari itu kujalani dengan ngobrol bersama Indra dan ibunya, yaitu Bu Ratmi. Ayahnya kebetulan sedang ada urusan keluarga di Jakarta. Tapi rasa penasaran terus menghantui pikiran. Setelah mengucapkan terima kasih dan berpamitan, aku pun meninggalkan rumah itu dengan perasaan aneh yang mengganjal. Perjalanan kembali ke rumahku di Malang terasa lebih lama dan penuh dengan pertanyaan yang berputar di kepalaku. Sesampainya di rumah, bayangan foto itu masih terekam jelas di benakku. Malam harinya, aku kembali teringat tentang anak-anak di foto tersebut, dan mimpi aneh menghampiri. Dalam mimpi itu, Indra muncul di kamarku dengan wajah pucat dan mata yang penuh kesedihan. Dia membawa foto yang sama, lalu menunjukkannya padaku sambil berkata, "Kembaranku sudah lama meninggal." Keringat dingin mengalir di dahiku. Semua terasa begitu nyata dan membuatku semakin gelisah. Seminggu berlalu dengan pikiran yang terus dihantui oleh mimpi tersebut. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah Indra dan penasaran tentang apa yang terjadi. Kebetulan sedang libur panjang sekolah. Perjalanan kedua ke rumah Indra penuh dengan firasat aneh. Setiba di sana, rumah tampak sepi dan tak berpenghuni. Tetangga sekitar yang melihat kedatanganku memberitahu kabar mengejutkan bahwa Indra telah meninggal sekitar 1,5 bulan yang lalu karena sakit. Aku sontak terkejut dan tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Lalu, siapa yang menjemput dan mengajakku ke rumahnya minggu lalu? Lagi-lagi, aku pun teringat kembali pada mimpi. Mungkin ini adalah cara Indra untuk memberitahuku tentang sesuatu yang penting. Kuputuskan mencari lebih jauh tentang foto itu. Entahlah, mungkin karena dulu di SMP ketika sama-sama di Malang, kami berdua sangat dekat. Dan karena itu, aku merasa terpanggil untuk mencari informasi. Aku pun berkeliling desa dan bertemu dengan beberapa orang tua yang mengenal keluarga Indra. Dari mereka, aku mengetahui bahwa Indra memang memiliki seorang kembaran yang meninggal dunia saat masih kecil. Ketika itu, Indra belum pindah ke Malang sampai akhirnya bapaknya pindah tugas lagi ke tempat ini. Foto yang aku lihat di kamar tamu milik Indra berarti sebenarnya tidak pernah ada. Pikiran tentang sosok yang menjemputku dan foto misterius itu spontan membuat bulu kudukku meremang. Ada kekuatan supranatural yang mungkin bermain di balik kejadian ini. Ketika malam tiba, kuputuskan beristirahat di sebuah penginapan kecil di ujung desa. Mimpi lain datang menghampiri. Kali ini, Indra berdiri di tepi danau
memegang foto yang sama dan memandang ke arahku dengan penuh makna. Kesadaranku perlahan mengungkap bahwa ini bukan sekedar mimpi, melainkan pesan yang disampaikan dari alam lain. Aku bangkit dari tempat tidur dengan tubuh gemetar dan menyadari bahwa pertemuan singkat dengan Indra bukanlah kebetulan. Malam itu, aku menuliskan semua kejadian aneh yang kualami di buku diari, mencoba memahami makna di balik pesan misterius ini. Hari-hari berlalu, tapi bayangan Indra dan foto itu tetap menggangguku. Setiap kali mataku tutup, senyum anak-anak dalam foto itu selalu muncul, seolah meminta untuk diingat. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah sahabatku? Mengapa foto itu muncul dan hilang begitu saja? Dan siapa sebenarnya yang menjemputku malam itu? Cerita ini penuh dengan teka-teki yang belum terpecahkan. Pertemuan dengan sahabat yang ternyata sudah meninggal, foto misterius yang menghilang, dan mimpi yang membawa pesan dari alam lain. Semua ini membentuk sebuah misteri yang menggigit dan meninggalkan jejak mendalam dalam ingatanku. Aku yakin suatu hari jawabannya akan terungkap. Tapi hingga saat itu tiba, bayangan Indra dan foto itu akan terus menghantui malam-malamku dan mengingatkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan luas di luar batas pemahaman manusia. Sesuatu yang menghubungkan dunia kita dengan alam tak kasat mata. Kelanjutan dari kisah ini mungkin masih tersembunyi di balik tirai waktu dan menunggu saat yang tepat untuk terungkap. Aku hanya bisa berdoa agar arwah sahabatku menemukan kedamaian di alam sana. Hari-hari berikutnya, aku terus melakukan penyelidikan tentang masa lalu Indra dan keluarganya. Aku merasa cukup beruntung dibesarkan dalam keluarga yang berkecukupan. Jadi, bapak dan ibuku sama sekali tidak mempermasalahkan ketika aku berpamitan untuk berlibur di desa Indra. Walau aku tak pernah menceritakan semua kejadian aneh pada beliau berdua. Dengan bantuan beberapa penduduk desa yang ramah dan bersedia berbagi cerita, ada informasi penting yang kudapatkan, dan ternyata mengarah ke misteri yang lebih dalam. Suatu sore, aku bertemu dengan seorang pria tua bernama Pak Joko, yang tampaknya sangat mengenal keluarga Indra sejak lama. Pak Joko mengajakku duduk di beranda rumahnya yang teduh, dan dengan suara serak, beliau mulai bercerita. Indra memang punya kembaran namanya Aris. Mereka tidak bisa dipisahkan, seperti bayangan dan tubuh. Tapi suatu hari Aris jatuh sakit. Penyakitnya aneh, tidak bisa dijelaskan oleh dokter manapun. Kasihan, tubuhnya makin lemah, sampai akhirnya dia meninggal. Pak Joko berhenti sejenak dan matanya menerawang ke kejauhan, seakan melihat kembali masa lalu yang menyedihkan itu. Setelah kematian Aris, Indra terlihat berubah. Dia sering ngomong sendiri. Sepertinya mungkin dia merasa Aris ada di sampingnya. Terus keluarga mereka memasang foto Aris di beberapa tempat di rumah. Ya mungkin
sebagai cara untuk mengenang. Begitu lanjut Pak Joko. Aku lalu ingat, Indra datang di Malang sebagai murid baru ketika pertengahan kelas 1 SMP. Ketika itu, dia memperkenalkan diri sebagai siswa baru karena bapaknya pindah tugas ke Malang. Aku pun merasakan getaran aneh saat mendengar cerita dari Pak Joko. Tapi Pak, foto yang saya lihat di kamar, katanya Bu Ratni foto itu nggak ada. Aku lalu menanyakan itu karena penasaran. Pak Joko mengangguk pelan dan lalu menjelaskan bahwa foto-foto itu sudah lama disimpan. Pembicaraan dengan Pak Joko meninggalkanku dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Malamnya, di penginapan, aku memikirkan kembali semua informasi. Jika foto itu tidak ada, mengapa aku bisa melihatnya begitu jelas? Dan lagi-lagi, siapa yang menjemputku malam itu? Tengah malam, aku terbangun oleh suara ketukan di pintu kamar. Jantungku berdegup kencang saat membuka pintu dan melihat seorang anak kecil berdiri di sana. Wajahnya samar, terlihat dalam cahaya remang-remang. Dia memegang sebuah foto yang sama dengan foto yang kulihat di rumah Indra. Walau selama ini aku merasa sama sekali bukan orang penakut, ternyata rangkaian kejadian aneh ini membuat nyaliku benar-benar menciut. "Temani aku," kata anak itu dengan suara lembut dan memelas. Kurasakan tubuhku gemetar. Tapi entah kenapa ada sesuatu yang mendorong untuk mengikuti anak itu. Dia berjalan pelan keluar dari penginapan, menuju ke arah hutan di pinggiran desa. Langkah-langkah kecilnya hampir tak terdengar di atas dedaunan yang gugur. Aku terus mengikutinya, bersama rasa takut dan penasaran yang bercampur aduk di pikiran. Di tengah hutan, kami berhenti di depan sebuah danau kecil yang tenang. Anak itu menoleh padaku. Mata kecilnya memandang penuh harap. Seketika, bayangan Indra di dalam mimpiku terlintas kembali. Anak ini pasti adalah Aris, kembarannya yang telah lama meninggal. Tapi bagaimana mungkin? Atau aku sedang bermimpi lagi? Kurasakan desiran angin dingin menerpa wajahku saat anak itu menghilang begitu saja dan meninggalkanku sendirian di tepi danau. Kegelapan malam semakin pekat dan aku sadar harus segera kembali ke penginapan. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi kuburan di desa itu. Setelah sangat menyadari bahwa kejadian tadi malam sama sekali bukan mimpi. Dengan bantuan penduduk setempat, kutemukan makam Aris. Di sana, di antara nisan-nisan tua, aku berlutut dan menatap nama yang terukir di batu. Di makam itu, seolah ada sesuatu yang mendesak untuk diungkapkan. Sebuah rahasia yang terkubur bersama Aris dan Indra. Sebuah kebenaran yang mungkin akan mengungkap siapa yang sebenarnya menjemputku malam itu dan mengapa foto itu begitu penting. Penyelidikan ini
tentu belum berakhir. Setiap petunjuk membawa ke misteri baru, dan setiap malam kurasakan semakin dekat dengan jawabannya. Bayangan Aris dan senyumnya terus menghantuiku dan mengingatkanku bahwa ada banyak hal yang tersembunyi di balik kematian mereka. Hari-hariku di desa ini semakin dipenuhi dengan pencarian dan pertanyaan. Penduduk desa mulai melihatku dengan rasa ingin tahu dan mungkin sedikit curiga, seolah aku membawa cerita yang tak ingin mereka dengar lagi. Tapi tekadku sudah bulat. Ada sesuatu yang harus kuungkap, sekaligus meyakini bahwa semua teka-teki ini akan terjawab, dan misteri tentang Indra dan kembarannya akan terungkap dengan jelas. Suatu malam, saat aku merenung di penginapan, terdengar suara pelan mengetuk pintu. Perlahan pintu kubuka, dan kali ini yang datang bukan sosok anak kecil, melainkan seorang wanita tua yang berdiri di sana dengan mata sayu dan senyum tipis. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Nenek Murni, salah satu tetua desa yang mengetahui banyak hal tentang masa lalu desa ini. Aku tahu kamu mencari jawaban. Datanglah ke rumahku besok pagi. Aku akan memberitahu sesuatu yang pasti akan membantu. Begitu ucapnya dengan suara pelan namun tegas. Beliau lalu memberi petunjuk singkat tentang lokasi rumahnya. Pagi harinya, dengan rasa penasaran yang membuncah, aku berangkat menuju rumah Nenek Murni. Terletak di pinggir desa dan dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang memberikan suasana teduh. Di dalam rumah, aroma kayu bakar dan ramuan herbal terasa kental. Kami duduk di dekat sebuah meja kecil, dan Nenek Murni mulai bercerita tentang masa lalu keluarga Indra. Dulu, keluarga Indra bukan keluarga biasa. Mereka mempunyai darah keturunan dukun yang katanya bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Setelah Aris meninggal, banyak keanehan di rumahnya. Indra selalu merasa saudara kembarnya masih ada, dan itu membuat bapak dan ibunya khawatir. Nenek Murni berhenti sejenak, lalu menatapku dengan mata yang penuh dengan pengalaman hidup. Suatu malam, orang tuanya memutuskan untuk melakukan kayak ritual. Katanya berharap bisa mengantar arwah Aris dengan tenang. Tapi acara itu tidak berjalan seperti rencana. Dan sejak saat itu, foto-foto Aris mulai hilang dari rumahnya. Bukan karena mereka tidak simpan, atau karena mereka simpan, tapi karena tidak tahu ada orang atau sesuatu yang mengambil. Jantungku berdegup lebih kencang mendengar cerita itu. Apa maksud nenek? Ada orang yang mengambilnya? Begitu tanyaku. Nenek Murni menggeleng pelan dan lalu menjawab bahwa semuanya masih jadi misteri. Ada yang berpendapat bahwa roh Aris masih gentayangan di rumah itu dan mencari cara untuk bersatu kembali dengan keluarganya. Aku pun terdiam dan mencoba mencerna informasi ini. Setiap petunjuk yang kudapat semakin memperjelas bahwa ini bukan sekedar misteri biasa.
Setelah berpamitan pada nenek Murni, aku pun kembali ke penginapan dengan pikiran yang penuh. Malam harinya, aku kembali bermimpi. Kali ini, Indra dan Aris berdiri di tepi danau, memandangku dengan tatapan penuh harap. Mereka tidak mengucapkan apapun, tapi perasaanku begitu kuat, seolah mereka meminta bantuan untuk sesuatu yang belum tuntas. Keesokan harinya, aku pun memutuskan untuk kembali ke rumah Indra. Kali ini, aku pergi sendirian dan tanpa memberitahu siapapun. Rumah itu tampak lebih sepi dari sebelumnya dan seolah menunggu kehadiranku. Setelah minta izin pada ibunya Indra, aku masuk ke dalam dan segera menuju ke kamar tempat aku menginap dulu. Dinding kamar itu kosong, tak ada foto atau hiasan apapun. Tapi saat ku dekati lemari tua di sudut ruangan, aku merasa kehadiran yang aneh. Perlahan lemari itu kubuka, dan di dalamnya tersembunyi di antara pakaian-pakaian lama ada sebuah kotak kayu. Entahlah, seperti ada kekuatan besar yang menuntunku untuk melakukan ini semua. Dengan hati-hati, kotak itu kubuka dan di sana ada beberapa foto lama, termasuk foto yang kulihat di dinding malam itu. Foto Indra dan Aris yang tersenyum sangat lebar. Di dalam kotak itu ada juga beberapa surat yang ditulis oleh Indra. Ternyata surat-surat itu mengungkapkan kegelisahannya tentang kematian Aris dan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Ia merasa bahwa kematian Aris adalah akibat dari sesuatu yang dilakukannya, dan Indra tidak pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Sementara aku membaca surat-surat itu, tiba-tiba ada sesuatu yang hadir di belakangku. Ketika berbalik, kulihat sosok Indra berdiri di sana dengan mata penuh air mata. Dia pun berbisik, "Maafkan aku. Aku hanya ingin Aris kembali." Suara Indra menghilang seiring dengan sosoknya yang memudar, meninggalkanku dengan perasaan campur aduk. Ternyata rasa bersalah Indra terhadap kematian saudaranya mungkin adalah kunci dari semua misteri ini. Walau tak jelas apa yang membuatnya merasa bersalah, aku pun merasa ada yang lebih dalam yang belum terungkap. Tapi entah bagaimana caranya. Kuputuskan untuk pamit dan keluar dari rumah itu dengan kepala penuh pertanyaan dan hati yang berat. Bu Ratni, ibunya Indra, seperti memandangku juga penuh dengan rasa penasaran. Langkahku terasa semakin berat, tapi tekadku makin kuat. Jalan untuk menemukan jawaban mungkin masih panjang, tapi aku berjanji tak akan berhenti. Petualanganku yang tidak kenal lelah akhirnya membawa ke titik ini. Setelah semua petunjuk dan misteri yang kuhadapi, aku yakin waktunya telah tiba untuk menyambut kebenaran.
Dengan foto-foto dan surat-surat yang kutemukan, kurasakan ada satu tempat terakhir yang harus kukunjungi. Aku pun kembali ke rumah Nenek Murni dan menceritakan semua yang telah kutemukan. Wajahnya tampak serius dan mengangguk seolah sudah menduga semuanya. Ada satu tempat yang belum kamu datangi, yaitu danau kecil di sana. Mungkin di sana ada jawaban. Dengan bimbingan Nenek Murni, aku pun menuju danau kecil yang terletak di hutan desa. Malam itu begitu gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar. Sesampainya di tepi danau, kurasakan aura yang aneh dan menakutkan. Disinilah semua petunjuk mengarah, dan disinilah mungkin jawaban akan kutemukan. Ini seperti menjadi sebuah ujian, bukan hanya tentang keberanian, tapi juga persahabatanku dengan Indra. Aku berdiri di tepi danau sambil memegang foto Indra dan Aris. Perlahan kubisikkan doa dan harapan. Angin malam bertiup kencang, menggoyangkan pepohonan dan menciptakan suara yang mencekam. Tiba-tiba air danau beriak, dan dari dalam kegelapan muncullah dua sosok yang kukenal. Indra dan Aris berdiri di sana. Tangan mereka saling menggenggam. Wajahnya tampak tenang dan mata mereka memancarkan rasa damai yang belum pernah kulihat. Indra berbicara dengan suara yang lembut tapi jelas. Terima kasih. Aku dan Aris sudah berpisah terlalu lama. Sekarang aku bisa bersatu. Air mataku mengalir tanpa bisa kubendung. Sosok Aris yang dari tadi diam akhirnya berbicara. Letakkan foto kami di danau ini, dan kami akan merasa damai. Dengan tangan gemetar, ku dekati tepi danau dan meletakkan foto itu di permukaan air. Riak kecil terbentuk, dan foto itu perlahan tenggelam. Suara angin mereda dan suasana menjadi hening. Dalam keheningan itu, aku merasakan perubahan yang mendalam, seolah ada beban berat yang terangkat dari bahu. Sosok Indra dan Aris memang telah memudar. Mereka berdua menghilang di telan kegelapan. Keesokan harinya, aku terbangun dengan perasaan lega yang belum pernah kurasa sebelumnya. Aku lalu kembali ke rumah Nenek Murni dan menceritakan semuanya. Kata Nenek Murni, apa yang kualami mungkin terasa tidak masuk akal. Beliau juga tak mampu benar-benar menjelaskan tentang rangkaian kejadian aneh itu. Sambil mengatakan pula bahwa arwah orang yang sudah meninggal pasti tidak bisa lagi gentayangan. Tapi misteri tentang foto dan danau itu memang sudah lama ada. Aku pun kembali ke Malang dengan perasaan yang berbeda. Banyak pelajaran berharga yang kupetik dari perjalanan ini. Rasa bersalah, kehilangan, dan cinta yang tulus antara saudara kembar itu memberiku pelajaran tentang kehidupan dan kematian. Seminggu setelah kepulanganku, ada sepucuk surat datang.
Ternyata surat itu dari Nenek Murni yang mengabarkan bahwa sejak malam di danau itu tak ada lagi kejadian aneh di rumah Indra. Ibunya mengabarkan hal itu pada Nenek Murni. Dan foto-foto yang sebelumnya hilang kini ditemukan kembali. Kata Bu Ratni, ibunya Indra, foto-foto itu sudah lama hilang dan entah ada di mana. Untungnya aku datang dan bisa menemukan. Dalam surat itu, Nenek Murni juga menulis tentang ucapan terima kasih karena telah membantu Bu Ratni. Walau semua kejadian ini bagiku tak bisa dipercaya. Kisah ini mengingatkanku bahwa ada hal-hal yang tak dapat dijelaskan oleh logika, tapi tetap dapat dimengerti oleh hati yang tulus. Aku berjanji akan selalu mengenang sahabatku Indra dan kembarannya dengan senyum dan doa, dan berharap mereka menemukan kebahagiaan di alam sana. Jawa Timur, 2005. Seiring berjalannya waktu, kenangan tentang Indra dan Aris tetap hidup dalam ingatanku. Kisah aneh yang kualami di desanya tidak hanya meninggalkan jejak mendalam, tapi juga mengubah pandanganku tentang kehidupan. Aku adalah Dimas, kini berusia 40 tahun. Sejak peristiwa di desa Indra, hidupku berubah. Kuputuskan untuk pindah dari pusat kota Malang dan menetap di sebuah desa kecil di perbatasan antara Malang dan Blitar. Di sana, aku menjadi penulis cerita misteri dan supranatural, sebuah pekerjaan yang tak pernah terbayang sebelumnya. Pengalaman yang kualami membuatku sadar betapa kuatnya kisah-kisah yang terpendam di sekitar kita. Setiap buku dan cerita pendek kutulis berdasarkan pengalaman itu, menggabungkan elemen misteri dengan imajinasi serta pesan-pesan yang kuat. Syukurnya, tulisan-tulisanku mendapat sambutan hangat dari banyak pembaca. Dan walau tidak terlalu besar, penghasilanku dari menulis di beberapa majalah cukup untuk keluargaku yang sederhana. Setiap kali kugoreskan tulisan, teringat akan malam-malam penuh ketegangan di desa itu. Juga kejadian bertemu dengan sosok Indra dan Aris. Kisah mereka menginspirasi banyak cerita yang kutulis, sekaligus kupakai untuk menyalurkan rasa hormat pada cinta yang mendalam. Kini aku menjalani kehidupan yang tenang bersama keluargaku. Aku memiliki seorang istri yang pengertian dan 2 anak yang selalu mendukung. Kami sering menghabiskan waktu bersama di alam terbuka, dan aku sering bercerita pada mereka tentang petualangan yang pernah kualami. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, setiap kali kututup mata, aku masih bisa merasakan kehadiran dan senyuman Indra dan Aris. Mereka adalah bagian dari diriku yang tidak akan pernah hilang. Sebagai penulis, aku merasa beruntung bisa menyampaikan ini kepada dunia. Aku berharap pembaca bisa merasakan apa yang kualami dan belajar tentang pentingnya memaafkan diri sendiri, serta menghargai setiap waktu yang kita miliki.
perjalanan hidupku yang penuh dengan misteri dan penemuan ini adalah sebuah anugerah. Rasanya aku harus berterima kasih pada Indra dan Aris. Mereka adalah sahabat yang selalu kuingat dengan penuh kasih dan rasa hormat. Di setiap doaku, kuselipkan nama mereka berdua. Semoga tempat terindah menjadi milik mereka di alam sana, dan ampunan Tuhan menyelimuti mereka berdua. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, misteri foto di kamar sahabatku. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.